memang disebutkan dalam kitab Taurat, ya, kitab sebelum Al-Quran, itu akan menjadi mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi. Dan karena itulah 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW lahir bahkan, ya. Dan sekian banyak keutamaan. Nabi SAW mengganti tadinya namanya Yathrib, ya. Lalu Nabi SAW larang dan beliau pakai nama itu, lalu mengganti dengan Al-Madinatul Munawwarah, ya, Madinah yang penuh dengan cahaya, karena cahaya kenabian dan wahyu di situ. Kemudian juga namanya Thabah dan Thayyibah, artinya bagus, ya, sempurna, mahfudhah, terjaga, ya. Dan sekian banyak nama-nama yang sudah diberikan untuk kota Madinah. Nah, di sini Abul Aswad rahimahullah mengunjungi kota Madinah. Sekaligus kita sebutkan bahwasanya itu penting menjadi sebuah faedah, ya, karena kita boleh mengunjungi kota Madinah, bahkan dianjurkan untuk hidup di kota Madinah, bahkan meninggal di sana kalau perlu, ya. Dan tidak mungkin dipertemukan antara keutamaan Madinah dengan kota-kota lain, walaupun itu kota tercanggih dan metropolitan di muka bumi ini. Nah, Madinah pasti yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Ya. Ini berhubungan dengan faedah kedua. Faedah ketiga dari hadis yang perlu kita ambil, pentingnya seseorang untuk mengunjungi orang-orang saleh, duduk sama mereka, termasuk para pemimpin. Kalau memang diberikan kesempatan untuk duduk dan mengambil pelajaran dari mereka, nasihat, apalagi di sini posisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang alimnya sahabat, ya, mertuanya Nabi SAW, sekaligus beliau raja. Maka para orang-orang yang datang berkunjung, selain memang duduk dengan seorang alim, juga boleh seorang pemimpin, ya. Umara di situ, amir, ya, pemimpin. Makanya dikatakan dia Amir Mukminin, ya. Itu boleh, kalau pemimpin, kalau kita diberikan kesempatan, boleh bisa kita mendengarkan nasihat-nasihat atau petuah dari mereka, atau instruksi yang wajib kita patuhi, ataupun kita memberikan masukan. Mungkin satu masukan kita kepada pemimpin yang baik bisa, ya, atau masukan baik kita kepada seorang pemimpin bisa mengubah, ya, banyak sekali keputusan dia, sehingga akhirnya membuat ketentraman, kemaslahatan lebih menyebar, ya, lebih menyebar. Nah, ini poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian untuk diperhatikan, ya, dalam hidup kita. Artinya kita mengunjungi orang-orang saleh, mengunjungi para pemimpin yang baik, ini adalah hal yang positif, ya. Mengunjungi mereka untuk duduk bersama mereka, memberikan masukan atau kita mendengarkan dari mereka. Itu dilakukan oleh Abul Aswad pada saat mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis ini atau riwayat ini, bagaimana pentingnya seorang muslim memuji. Kalau memang layak jenazah itu dipuji, maka dia memujinya, ya, dia memuji dengan baik. Saya mengatakan, tadi saya sudah kasih contoh, orang ini dermawan, orang ini saleh, orang ini salihah. Nah, itu penting sekali. Maka hanya dengan menyebutkan saja kebaikan-kebaikan yang merupakan ketaatan kepada Allah, sudah cukup, itu akan memberikan faedah kepada si mayyit, yaitu dia akan mendapatkan surga di sini, dan juga, ya, orang yang sedang menyebutkan ini akan mendapatkan pahala karena sedang menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran keempat yang bisa diambil dari hadis, ya. Pelajaran kelima yang bisa diambil dari hadis, bahwasanya pentingnya seseorang menyampaikan ilmu yang benar yang sebenarnya dia sampaikan. Di sini Umar bin Khattab mengajarkan kepada para tabi'in yang ada di sekitarnya. Jenazah lewat, lalu beliau mengatakan, orang-orang pada saat orang puji, beliau mengatakan wajib untuknya. Kemudian yang kedua lewat juga dipuji baik, beliau mengatakan wajib untuknya. Kemudian lewat lagi yang ketiga disebutkan keburukan, lalu beliau mengatakan wajib baginya. Maka Umar waktu ditanya oleh Abul Aswad, kenapa, apa yang anda maksudkan ini? Maka beliau mengatakan, saya hanya menyampaikan apa yang saya pernah dengar dari Nabi SAW. Beliau pernah menyebutkan seperti itu di saat jenazah lewat di hadapannya, satu dipuji kebaikan, beliau mengatakan wajib atasnya surga, tentunya surga. Pada saat disebutkan keburukan, beliau mengatakan wajib baginya neraka. Nah, itu penting sekali untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Yang keenam yang bisa diambil pelajaran dari hadis, pentingnya seseorang bertanya kepada seorang alim tentang sesuatu yang dia lakukan. Jadi tidak selamanya agama itu, teman-teman sekalian, teori. Cuma disampaikan, lakukanlah ini karena Nabi SAW bersabda, karena Allah berfirman. Kadang-kadang ada juga sebagian alim, ya, atau para ulama kita ini, mereka tidak menyampaikan secara teori, tapi mereka mempraktikkan. Tidak ada salahnya kita bertanya. Kita lihat seorang alim misalnya lagi ilmu yang ada pada diri dia, gitu kan.
Atau mungkin dia lagi sedekah, lalu kita bertanya, dia lagi baca Quran, kita bertanya. Ya, atau misalnya ada satu perkataan yang dia, misal ya, dia ada orang lagi sholat, seorang alim mengimami sholat misalnya, lewat ayat tentang surga, lalu dia mengucapkan suara kecil, Anda dengar seakan-akan ada dia ucapin sesuatu. Atau lewat tentang neraka juga Anda dengar seperti ada dia berhenti dari ayat lalu seperti ada yang dia ucapkan, mungkin dalam bahasa Arab. Ya, kemudian juga kalau lewat tentang rahmat, dia juga sama tentang azab. Anda boleh tanya kalau Anda tidak tahu. Tadi waktu sholat ada saya dengar Anda sepertinya mengucapkan sesuatu, apa itu? Nah, memang sunnah Nabi SAW yang beliau contohkan kalau lewat tentang surga dan rahmat, beliau memohon kepada Allah SWT agar diberikan surga dan rahmat itu. Kalau lewat tentang neraka, tentang siksa, tentang hukuman bagi umat-umat sebelum kita, maka beliau berlindung darinya. Nah, ini banyak orang tidak faham. Ya. Saya pernah ngimami sholat waktu itu, kemudian lewat tentang surga, saya sempat menjalankan sunnah ini. Habis sholat ada yang nanya sama saya, tadi sepertinya saya dengar ada yang Ustaz baca gitu. Sebenarnya itu tadi terlintas tentang ayat surga dan sunnah Nabi SAW kita membacanya. Contoh misalnya, ini contoh saja ya. Maka itu termasuk bisa kita ucapkan. Pelajaran yang ketujuh yang bisa diambil dari hadis ini adalah perkataan Umar bin Khattab di mana beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang mayit muslim disaksikan oleh 4 orang yang baik ya. Orang-orang baik menyampaikan tentang kebaikan ya. Kecuali pasti wajib baginya surga. Dan ada sahabat bertanya, kalau 3 orang bagaimana? Kalau 2 orang bagaimana? Terus saja beliau mengatakan, sama saja, sama saja. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak tanya lagi satu, karena seakan-akan mereka sudah faham, satu pun akan sama. Jadi kalau Anda cuma sendiri, Anda lihat jenazah lewat, Anda lagi naik mobil, ya, Anda dengar berita misalnya, Anda lihat ada orang-orang saleh. Kayak misalnya teman-teman kita di Palestina sekarang kan, mereka dibombardir, mereka dibunuh, subhanallah, kematian depan mata. Tentu mati syahid, mati mulia ya. Maka kita bisa mengatakan, oh mereka adalah orang-orang yang baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan mereka dan terima syuhada mereka, maka kita dapat pahala. Itu sunnah Nabi SAW. Apa susahnya Anda kalau melihat di medsos Anda lewat terlintas tentang teman-teman kita di Palestina, kejadian-kejadian yang banyak terjadi, kemudian juga mungkin di tempat-tempat lain ya, di Syria, di Yaman, di mana mereka sedang tertindas misalnya, atau kita mau berdoa dari orang-orang matinya, semoga Allah terima syuhada mereka, semoga Allah ikhlaskan mereka, maafkan kesalahan mereka. Nah, itu contohnya. Maka itu akan memberikan kepada kita pahala tentunya. Allahu a'lam. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bab 164 dan bagaimana saya katakan kita akan selesaikan insyaallah. Ada 3 bab di sini ya, 100 sampai 165 ya. Baik, 164 ini bunyinya bab keutamaan orang dan bab keutamaan orang yang anak-anaknya meninggal ketika mereka masih kecil. Jadi kalau Anda punya anak kecil meninggal sebelum balik, Anda dapat apa sih? Kan itu sebenarnya secara alam manusia ini kita sedih ya. Kan anak kita meninggal sebelum balik, masih kecil-kecil, masih lucu-lucunya kita lagi ingin bermain bersama dia ya. Dia juga lagi butuh sama kita misalnya. Tapi mereka meninggal saat itu. Nah itu kan berat bagi jiwa. Tetapi Islam datang mengemas kejadian ujian seperti ini dengan keutamaan yang besar. Nah, itu akan dibahas pada bab 164 ini. Hadis pertama dalam bab ini, urutan 959 dari awal belajar, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum." Tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik. Situ ada penyebutan tentang 3 anak yang belum balik ya. Melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dikarenakan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada footnote nomor 641 bagi yang pegang bukunya. Al-hinthu yakni masih belum dewasa sehingga bisa atau bila berbuat dosa maka tidak ditulis atas mereka karena mereka belum balik ya. Dan yang dimaksud dengan ada footnote juga 642 di situ di penutupan hadis ya, yang sebelum kata-kata muttafaqun alaih, maksudnya adalah rahmat Allah Ta'ala kepada anak-anak kecil. Dan dalam riwayat Ibnu Majah, bifadli rahmatillahi iyahum, karena rahmat Allah kepada mereka, maksudnya kepada anak-anak kecil itu. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, illa ghafarallahu lahuma bifadli rahmati, melainkan Allah akan mengampuni kedua orang tua bayi itu karena rahmatnya. Dan ini hadis yang sahih dan disebutkan oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh beliau juga.
Jadi dari riwayat ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat faedah dari hadis yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, tentang keutamaan orang yang meninggal anaknya 3. Dan banyak jumlahnya 3. Nanti akan kita buatkan dengan riwayat-riwayat yang setelahnya insyaAllah. Ya, kalau misalnya bagaimana kalau 2, bagaimana kalau 1 ya gitu. Tapi kalau ada 3 orang anaknya meninggal, berarti kan memang bisa saja berurut, bisa saja tidak. Ya. Intinya meninggal sebelum balik. Nah ini kejadian ini terjadi pada kehidupan baginda Nabi SAW. Beliau memiliki 3 anak laki-laki meninggal semuanya masih belum balik. Al-Qasim, makanya julukan beliau Abul Qasim alaihi salatu wassalam, kemudian Abdullah dan juga Ibrahim. Ya, 3 ini meninggal masih kecil. Nah, ini dimaksud 3 orang gitu kan. Kalau ada yang meninggal, termasuk di sini teman-teman sekalian, kalau ada di antara ummahat kita, ibu-ibu muslimah yang intinya sebenarnya bayi itu sudah punya ruh ya. Sudah 4 bulan ke atas, sudah punya ruh, kemudian dia meninggal dunia di kandungan, keguguran misalnya ya. Ada beberapa orang begitu jemaah yang datang sempat sudah berapa kali keguguran, sampai 3 kali, 4 kali. Semua itu kalau sudah lewat 4 bulan berarti dia punya keutamaan ini ya. Yaitu dia akan mendapatkan jaminan surga. Ya, jaminan surga di sini. Kemudian pelajaran yang kedua, jadi ini pelajaran pertama tentang keutamaan seorang muslim yang meninggal anaknya 3 orang sebelum balik ya, dia akan dapat surga. Karena anak-anak itu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, kedudukan dan kelebihan anak-anak yang belum balik. Kalau Anda mau lihat ahli surga yang masih hidup, itu anak-anak Anda yang sekarang yang belum balik, mereka ahli surga. Karena kapan mereka meninggal, mereka langsung masuk surga. Karena mereka tidak ada dosanya, belum dicatat. Selama belum balik, belum dicatat gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, Rufi al-Qalamu an thalath, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Kemudian disebutkanlah ya, anil as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, anil naim hatta yastaqid, orang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh kan gitu. Nah, berarti anak kecil ini sebelum dia balik masih belum dicatat dosa-dosanya, dan plus lagi kalau dia meninggal berarti kan dia pasti masuk surga. Dia akan membantu orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Itu dijelaskan dalam hadis ini tentunya. Ada riwayat yang pernah kami dapatkan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan mendengar gemuruh di depan surga, dan Allah sudah tahu suara apa itu. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikatnya ya, suara apa? Itu mereka akan mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum mereka balik, dan mereka minta agar kedua orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, masukkanlah orang tua mereka bersama mereka di surga ya. Betul, di sini teman-teman sekalian ada poin juga penting. Di saat orang tua itu muslim ya, dan diharapkan orang ini memang tidak membatalkan keislamannya gitu kan. Tapi kalau orang kafir itu tidak bisa tertolong walaupun anaknya meninggal dalam keadaan bayi ya. Ya, sementara anak-anak bayi yang meninggal kalau umumnya ya bukan dari keluarga muslim, itu tetap nanti akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat ya. Kalau Allah akan perintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Kalau mereka patuh, berarti mereka kalaupun besar, dewasa, akan sampai kepada mereka ya, agama dan mereka terima. Kalau tidak, maka mereka menolak misalnya, maka mereka berarti kalaupun besar mereka akan menolaknya. Allahu a'lam. Itu mudah-mudahan saja akurat informasinya, karena ini yang pernah kami dengarkan. Tapi seperti itu kurang lebih gambarnya. Baik, kita lanjut hadis nomor 960 teman-teman sekalian, dari bab yang sama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi la tamassuhun naru illa tahillatal qasam. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lalu dia disentuh api neraka, melainkan hanya sebatas pembebas sumpah saja. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu ada footnote nomor 643, yakni apa yang bisa menggugurkan sumpah. Kemudian Imam Nawawi menambahkan yang dimaksud dengan tanda kutip pembebas sumpah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi untuk melewati neraka itu, dalam surah Maryam ayat 71. Yang dimaksud dengan tanda kutip mendatangi neraka adalah menyeberangi sirat, jalan yang dibentangkan di atas neraka, yaitu jembatan yang terbentang dari neraka jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Nah, ini hadisnya. Semua tadi keterangan panjang ini diambil dari nomor hadis yang sama, 960. Baik, kita langsung saja masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama, teman-teman sekalian,
dan keutamaan seorang muslim yang anaknya meninggal sebelum balik kalau sampai jumlahnya 3, karena dia akan diselamatkan dari api neraka. Makna lainnya adalah berarti akan masuk ke dalam surga. Yang kedua pelajaran yang bisa diambil, bahwasanya ada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan pasti Allah bersumpah atas namanya, pasti kalian semua akan melewati neraka itu. Nah, di sini maksud melewati, teman-teman, bukan masuk ke dalamnya kalau orang yang tidak pantas masuk, ya, tapi melewatinya. Kalau orang kafir, munafik, musyrik, atau orang yang terlalu banyak dosanya dari usatul mu'minin, orang mukmin yang berbuat dosa, dan dia harus masuk neraka dulu, maka itu yang masuk ke dalam neraka. Tapi ada orang-orang yang sebagaimana Nabi SAW, atau ada orang terjerumus jatuh ke dalam api neraka. Nah, kemudian ada golongan kedua seperti penunggang kuda, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang merangkak karena amalnya tidak cukup, ya. Kemudian nanti dia lolos di ujungnya misalnya. Itu cukup panjang lebar bahasan tentang masalah sirat ini. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 71, kalau kalian semua akan melewatinya. Nah, ini sumpah Allah. Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW sini, ya, tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati oleh anaknya 3 orang lalu disentuh api neraka, melainkan hanya sebatas pembebas sumpah. Maksudnya sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia hanya akan lewat di atas sirat. Hadis selanjutnya, hadis nomor 961, berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'atil mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithik. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Qala ijtami'na yawma kadha wa kadha. Fajtama'na فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت المرأة واثنان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين فقالت المرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. Seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kaum laki-laki memonopoli hadis-hadis Anda. Mereka selalu saja banyak mendengarkan hadis-hadis Anda. Maka berilah kami sehari dari hari Anda, di mana hari-hari itu kami akan menghadap Anda. Lalu Anda mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Allah kepada Anda. Maka beliau bersabda, berkumpullah kalian pada hari ini dan hari itu. Maka berkumpullah mereka. Lalu Nabi SAW mendatangi mereka. Beliau pun mengajari mereka apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, di antara yang beliau sampaikan kepada para muslimah itu, tidak ada seorang pun dari kalian yang tinggal mati oleh 3 orang anak, melainkan mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Maka seorang wanita bertanya, dan jika 2? Maka Rasulullah SAW bersabda, demikian pula dengan 2 anak. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim.